Selamat siang sahabat Garasi, ketemu lagi pastinya di YouTube live-nya Garasi nih, lagi pada ngapain semuanya. Seperti biasa aku Cindy Lau akan nemenin selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, bersama dengan narasumber yang oke banget. Hari ini kita akan membahas tentang pastinya impian nih. Jangan lupa sahabat Garasi, spesial di YouTube live kali ini juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Bank BCA Syariah berupa kartu flash BCA ya, dengan total hadiah Rp1 juta untuk 5 orang pemenang. Caranya gimana? Anda cukup nanya aja, nanya pertanyaan-pertanyaan yang seru, yang menarik dengan formatnya ya, nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Silahkan tulis di kolom chat ya kan. Nanti 5 penanya terbaik akan langsung dipilih oleh BCA Syariah dan akan mendapatkan masing-masing kartu flash senilai Rp200.000 untuk 5 orang pemenang ya. Sekali lagi langsung aja diajukan pertanyaan-pertanyaannya sepanjang live ini berlangsung, boleh nanya sebanyak-banyaknya ya kan, dengan format nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Nah itu dia, nanti akan langsung dipilih. Semoga Anda beruntung juga nih dapetin kartu flash BCA. Nah, pastinya penasaran kan? Untuk itu hari ini aku nggak akan sendirian, tapi aku akan ditemenin sama beberapa narasumber kita yang luar biasa, yaitu CEO dari Garasi.id, Bapak Ardi Alam, dan juga Direktur BCA Syariah, Bapak Pranata. Ya. Makanya nih sahabat Garasi jangan kemana-mana ya. Dan pastinya ya mengucapkan terima kasih banyak kepada BCA Syariah karena telah mengundang Garasi.id untuk berkolaborasi dalam event BCA Expoversary Online 2021 di tahun ini. Langsung saja kita panggilkan kali ya narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini. Halo Bapak Ardi Alam, selaku CEO dari Garasi ID. Selamat siang, senang sehat sekali. Ya, Pak? Sehat-sehat tentunya. Iya, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya. Pastinya ini juga senang sekali bisa berkolaborasi tadi dengan BCA Syariah. Udah gitu aku akan panggilkan juga Direktur BCA Syariah Bapak Pranata. Selamat siang Bapak Atta. Ya, siang Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat Garasi semua. Waalaikumsalam Pak. Pastinya sehat selalu ya Pak, Bapak-bapak semua ya. Wah, ini udah nggak sabar banget Pak, seperti yang kita tahu BCA Expoversary setiap tahun itu selalu rame ya Pak. Biasanya kita di tempat mana gitu, banyak sekali keseruan-keseruan, tapi sekarang virtual aja. Tapi nggak apa-apa Pak, aku yakin informasinya juga nggak kalah seru dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita pengen tahu nih Pak, ada yang baru nggak sih tentang pastinya pembiayaan mobil pre-owned yang ada di Garasi.id dengan nih pembiayaannya KKB, IB, BCA Syariah Pak. Ini soalnya menarik ya Pak. Tentu banget. Perlu ya. Tentu akan ada yang baru. Untuk itu aku akan bertanya-tanya beberapa pertanyaan nih kepada bapak-bapak sekalian. Pastinya aku pengen bertanya-tanya dulu kepada Bapak Ardi ya, selaku CEO dari Garasi.id. Nah Pak, ini pengen tanya dulu, mungkin sahabat Garasi yang lagi nonton di rumah di YouTube live kita ada yang belum tahu nih Pak, awal mula dari si Garasi.id terbentuk. Ini boleh ceritain sedikit Pak awal mula terbentuknya? Boleh dong. Ini senang sekali nih bisa berbagi juga cerita perjuangan Garasi ID ya, untuk bisa tampil di dunia online platform otomotif e-commerce nih di Indonesia. Jadi awalnya sebenarnya Garasi bener sih hampir 5 tahun kita berencana, tapi lahirnya tuh 17 Agustus 2017. Oke. Hampir 4 tahun ya, 3,5 tahun. Kita ini bergerak khususnya di sektor otomotif. Dalam hal ini fokus kita adalah bagaimana mewujudkan mimpi seseorang untuk punya mobil. Mobil kan bisa baru bisa bekas ya kan. Benar. Jadi Garasi memfokuskan diri untuk kita siapin sebuah online platform untuk mencari mobil bekas. Habis itu cari pembiayaan, biasanya kalau udah ada pembiayaan bisa beli mobilnya, habis itu bisa dirawat mobilnya. Habis itu kalau nanti pengen jual lagi, bisa riset-riset lagi, cari-cari yang mobil yang lain yang berikutnya apa. Jadi kita pengen jadi satu one stop shop online platform untuk masyarakat di Indonesia, khususnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif. Oke, luar biasa. Ini berarti ada fitur-fitur unggulan juga Pak, bukan hanya lihat-lihat katalog mobil pre-owned, tapi ada servisnya juga ya Pak di Garasi.id? Betul, ini kita jadi ada mobil pilihan. Pertama yang kita pengen highlight dari Garasi ID sebenarnya mobil bekas itu kan macam-macamnya ya. Ada yang mobil bekas ya bekas pakai cuma weekend doang, ada yang bekas pakainya
sehari-hari tempur 200-500 km sehari gitu kan. Benar. Tapi ada juga yang benar-benar yang kita pengen highlight adalah kita punya section sendiri namanya mobil pilihan. Kilometernya rendah, usianya ya kurang dari 5 tahun lah ya biasanya gitu. Mobilnya masih mobil bekasnya fresh lah, agak masih ada bau-bau barunya, juga feel-nya pertama terawat, pertama lagi bebas banjir, bebas tabrak ya, maksudnya jangan sampai ada yang bekas major accident lalu dipercantik gitu. Kita benar-benar kita inspeksi juga ya kan. Dan di situ juga fitur lain yang ada di garasi selain nyari tadi, kalau udah dibeli mobilnya mau diapain nih? Masa dipakai doang terus-terusan isi bensin kan nggak perlu dirawat, disalonin, dikeramasin ya, disalonin, dirawat lah pokoknya. Nah itu kita punya kerjasama dengan partner-partner yang terpercaya. Kita memang partnernya nggak banyak, tapi yang kita punya boleh dikata semuanya nama-nama yang cukup terkenal dan terpercaya dengan harga yang kompetitif. Nah itu dia Pak, berarti maka dari itu ya Garasi.id sering sekali disebut-sebut dikenal sebagai gudangnya marketplace otomotif di Indonesia gitu ya Pak. Boleh dijelasin nggak sih Pak keunggulan Garasi.id? Kenapa sih sahabat Garasi itu harus lebih milih di Garasi.id dibandingkan dengan mungkin marketplace tetangga gitu? Kenapa Pak? Yang pertama sih kalau dari Garasi ya tentunya kita punya pilihan mobil yang banyak dari rekan-rekan ya, ada penjual individu, ada juga rekan-rekan showroom pedagang mobil yang sudah kami bahasanya dikurasi ya. Jadi mobil-mobilnya itu bukan dikurasi sampai kering gitu, bukan ya. Dikurate. Itu dikuras Pak. Dikuras Pak ya. Jadi dipilih-pilih lah ya Pak ya. Itu makanya namanya mobil pilihan. Jadi kalau beli mobil pilihan tuh ada rasa tentramnya lah. Wah ini mobil emang pilihan Garasi, mobilnya juga nggak yang kondisinya jelek tapi dibikin cantik ya. Kadang-kadang apa adanya itu bagus ya, Pak? Bukan kaleng-kaleng, benar. Iya. Terus juga ya pembiayaan nih, kalau nyari mobil bekas apalagi ya biasanya butuh solusi pembiayaan. Solusi pembiayaan itu kadang-kadang kan kita bingung nih kalau kok banyak banget sih yang nawarin pembiayaan mobil tapi mana yang tepat. Nah kita kerjasamanya justru dengan yang terpercaya. Ada salah satunya apalagi kalau butuh pembiayaan syariah, ada BCA Syariah di sini. Mantap sekali ya Pak. Jadi dari kualitas dan juga pembayaran segala macam itu udah detail dan terpercaya banget. Makanya nih Garasi.id nggak salah kalau dijadiin tempat cek-cek, lihat-lihat katalognya @pilihan garasi juga nih sahabat Garasi di rumah bisa kepoin Instagramnya. Nah yang pasti karena namanya aja udah pilihan Garasi, kita juga penasaran Pak. Menurut versinya Garasi.id, mobil-mobil yang pilihan itu yang seperti apa Pak biasanya? Yang pasti pilihan mobilnya secara fisik oke ya, maksudnya fisik dulu. Fisik dulu, terus dari situ mechanical, engine, transmisi, terus kaki-kaki itu udah harus paling nggak terinspeksi, udah kelihatan. Ya kalau nggak sempurna di mana nggak sempurna kelihatan, tapi yang di sini ya kalau nggak sempurna nggak bisa masuk ke bukan nggak sempurna ya, tapi nggak masuk dalam kategori mobil pilihan. Ya, kita juga ada sih di situ di Garasi tetap ada, tapi yang kita highlight di sini mobil pilihan sehingga juga terus nanti kalau mau istilahnya mau beli dengan sistem pembiayaan, pasti kan lembaga pembiayaannya harus milih mobilnya nih aman nggak. Itu di situ di mana unggulnya Garasi karena mobilnya mobil pilihan udah terinspeksi, udah punya udah bebas dari segala yang menakutkan itu yang bekas banjir atau kekhawatiran itu udah diminimalisir banget ya Pak. Yoi betul. Gitu, jadi udah tinggal dipilih aja mana lihat di katalognya gitu kan, kalau ini pilihanmu langsung tentukan gitu. Dan pasti ada jasa servis, ini juga menurut aku menarik banget, di mana-mana udah tersebar di seluruh Indonesia Pak, bisa servis besar, servis ringan juga bisa, ini disediakan sama Garasi.id. Partnernya udah ada di mana aja sih Pak, atau di kota-kota mana, kalau boleh dijelaskan? Oh boleh dong, partner kita tuh ada di boleh kata seluruh Indonesia ya, tapi memang fokusnya di kota-kota besar atau kota sekunder juga. Nah, tergantung jenis ininya sih. Kalau perawatannya ya, kalau misalnya perawatan yang rutin, ya kan seperti ganti oli, ganti minyak rem, ganti ban dan lain-lain itu boleh dikata semua major cities kota besar dan kota sekunder di Indonesia ada gitu kan. Di Pulau Jawa terutama juga pilihannya banyak gitu kan.
Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi, ada juga beberapa kota besar. Wih, mantap ya. Lengkap lah pokoknya, mau servis rutin, ganti oli, spuring, balancing, semuanya bisa. Nah, kalau tadi saya tertarik juga Pak mengenai inspeksi mobil. Nah, itu biasanya meliputi apa aja tuh syarat-syarat terus mobil layak nih untuk dijadikan pilihan di garasi.id Pak? Mobil kalau yang inspeksi itu kita sebenarnya punya beberapa fitur. Yang salah satunya adalah inspeksinya itu untuk mobil yang dari kelas LCGC sampai mobil mewah tuh kita bisa handle. Garasi punya 170, standarnya nih 170 titik yang diperiksa, diinspeksi, dan laporannya itu jujur. Jadi kita nggak harus bilang kalau jelek dibilang bagus. Itulah yang jadi kita ingin highlight adalah inspeksi garasi dan garasi sendiri. Yang penting tuh trust dulu, kepercayaan. Kalau jelek kita bilang jelek, ada fotonya, ada buktinya, lalu kita juga tambahin kasih saran, oh ini misalnya nih jeleknya apa nih, ban botak, ya wajar mungkin, kilometernya sudah waktunya ganti ban, ya kita highlight gitu. Jadi orang mau beli mobilnya juga, oh iya ini memang udah kilometer segini sudah layak ya harus waktunya ganti ban. Gitu. Tapi yang lain-lainnya, kaki-kakinya nggak ada yang karatan atau apa, itu semua diperiksa dengan detail dengan 170 titik inspeksi tadi. Keren sekali, itu dia sahabat garasi ya, 170 titik itu bisa dicek. Jadi nggak perlu sibuk nanya-nanya lagi, aku yakin udah tersedia informasinya gitu loh. Aku tertarik ngobrol-ngobrol juga selanjutnya sama Bapak Atta ya, dari BCA Syariah nih Pak. Kenapa Pak akhirnya berkolaborasi atau ada pilihan BCA Syariah nih di garasi.id Pak Atta? Oke, makasih Cindy. Saya juga mungkin pengen cerita sedikit mengenai BCA Syariah ya. Boleh, tadi kan Pak Ardi dikasih kesempatan cerita mengenai garasi. Oke. Boleh Pak, silahkan. Ya, mungkin ini kan banyak sahabat garasi juga yang mungkin belum tahu mengenai BCA Syariah atau baru sedikit dengar kabarnya. Nah ini memang BCA Syariah ini kita berdiri tahun 2010 nih Cindy. 2010, udah satu dekade ya Pak? Wow. Ya berarti udah kita ulang tahun 2 April nanti. Baik. 2 April itu kita akan 11 tahun tuh rencananya. 11 tahun, iya. Nah itu udah cukup lama. Nah kalau kita lihat grup BCA Syariah ini memang kan anak perusahaan dari BCA. Ya. Nah, ini memang kita ini kalau lihat BCA sebagai kapal tanker atau sebagai kapal induk. Nah ini BCA Syariah ini ya speedboat lah. Speedboat untuk melengkapi puzzle-nya BCA untuk memberikan pelayanan tambahan. Nah di sini kami menawarkan tentu saja sebagai bank umum syariah statusnya. Ini BCA Syariah akan menawarkan dari sisi pendanaan. Seperti Cindy tahu ada tabungan, giro, ada. Kita juga akan menawarkan produk-produk kredit kalau di istilah konvensional. Namun kalau di syariah kita menamakannya pembiayaan. Gitu, pembiayaan. Nah di sini kita menawarkan ada modal kerja atau modal usaha ya. Terus juga ada pembiayaan investasi dan konsumsi. Nah konsumsi ini seperti KPR, itu KPR kepemilikan rumah, lalu juga KKB dengan yang kita kerjasama dengan garasi ini, KKB sendiri kredit kepemilikan kendaraan bermotor, KKB IB. Nah ini yang membedakan dengan BCA apa? Ini dikarenakan kita prinsip syariah, nah ini kita ada kelebihan nih Sin. Kelebihannya apa BCA, tuh Pak? Nah karena berprinsip syariah, tentunya kita bisa menawarkan produk-produk yang belum ditawarkan oleh BCA seperti pembiayaan emas atau pembelian emas nih kita ada. Lalu untuk pembiayaan umroh itu juga ada tuh Sin. Jadi nasabah atau sahabat garasi yang ingin umroh nanti itu bisa datang ke BCA Syariah untuk umroh dulu lalu bayar belakangan gitu. Menarik sekali ya Pak. Ya, di kita ini juga terpilih sebagai salah satu untuk memberikan layanan RTJH. RTJH apa itu RTJH? Nah, rekening tabungan jemaah haji Sin. Wow, ini nih. Kita melihat ini dari sisi BCA Syariah.
melihat Garasi itu kan, Garasi merupakan salah satu online platform untuk jual mobil yang menurut kami cukup terbaik lah ya, cukup baik atau merupakan yang terbaik malah salah satunya. Ya terutama untuk sisi pre-owned car. Yes. Jadi saya lihat juga, kami melihat skalanya sudah nasional, sehingga kami melihat tentunya kerjasama ini akan turut memperluas layanan produk KKB-nya BCA Syariah gitu. BCA Syariah sendiri hadir di Garasi ID itu untuk memberikan alternatif pilihan untuk pembiayaan mobil yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui produk unggulan kami yaitu KKB IB BCA Syariah gitu Cindy. Nah itu dia Pak yang kita penasaran kan, ya, karena ini yang sedang mengadakan kolaborasi, pasti kita juga mau tahu kelebihan-kelebihan dan sekilas tentang si KKB IB BCA Syariah Pak. Iya, tentunya. Nah ini kami berharap dengan adanya kerjasama antara Garasi dan BCA Syariah, ya tentunya kami berharap nasabah kami, sahabat Garasi akan lebih mudah dan semakin banyak pilihan untuk mendapatkan mobil yang diidam-idamkan gitu Sin. Oke. Nah, kalau KKB IB BCA Syariah itu apa? Nah KKB IB itu kependekan dari kepemilikan kendaraan bermotor, IB-nya ini Islamic Banking. Jadi kalau digambarkan secara garis besar hampir sama dengan KKB yang ada di BCA maupun di BCA Finance. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah ini kan prinsipnya syariah. Jadi yang perbedaan mendasar adalah akad gitu sih. Gitu. Ya, baik, Pak. Nah, KKB IB BCA Syariah sendiri merupakan pembiayaan yang diberikan BCA Syariah kepada nasabah dengan prinsip syariah. Ini menggunakan istilahnya murabahah nih Sin. Oke Pak. Murabahah atau jual beli. Jual beli. Jadi bedanya di sini karena jual beli, nanti prinsipnya bank itu sebagai penjual mobilnya. Bank sebagai penjual mobilnya untuk mobil baru ataupun untuk mobil pre-owned gitu sih. Yes, oke, pasti itu dari teknisnya dan lain-lain akan ada benefitnya ya nggak sih Pak? Mungkin dengan kelebihan alternatif pembiayaan yang lain nih, pengen tahu dong Pak, kalau kelebihan pembayaran mobil pre-owned dengan KKB IB BCA Syariah itu apa aja sih Pak? Oh iya, tentu ada beberapa benefit dan beberapa perbedaan ya. Yes. Dan ini ya yang bisa didapatkan oleh sahabat Garasi, diantaranya ini kan memang skemanya murabahah atau jual beli. Iya. Jadi ini istilahnya tidak menggunakan istilah bunga nih Sin. Jadi di sini karena jual beli, tentunya di sini bank sebagai pihak penjual akan memberikan harga pasti di depan. Nah, baik. Sebagai contoh gini, kita bayangkan mobil apa ya, Vios ya. Vios itu 300 juta kali ya, Sin? Boleh Pak, iya Vios. 300 atau 250 juta lah ya Vios ya. Nah ini tentunya bank akan mengenakan margin ya dengan pricing ya sekitar misalnya bank akan memberi mempunyai margin sekitar 50 juta sehingga di sini BCA Syariah akan menjual kepada sahabat itu sebesar katakanlah 300 juta. Baik. Nah, jadi ini karena memang skemanya jual beli nggak ada bunga, ini nasabah ini akan tahu bahwa sebenarnya di depan harga jualnya adalah 300 juta. Baik. Nah, ini nggak akan itu ya Pak ya? Ya pasti di depan 300 juta. Nah ini nggak akan mengikuti fluktuatif nanti misalnya suku bunga naik, atau suku bunga ada hal apa karena memang sudah di lock harganya itu 300. Nah baru nanti sahabat Garasi akan kita tanya mau DP-nya berapa, katakanlah DP-nya 30%. Berarti kalau dari 300 itu 90 juta ya. Baik. 90 juta DP-nya. Nah, setelah DP kan itu ada sisa selisih 210 juta. Nah, ini yang 210 juta ini yang akan kita bagi sesuai dengan tenor yang diingini oleh sahabat gitu, sahabat Garasi. Nah, ini mau 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, kira-kira. Nah, ini ada perbedaan juga.
mau kita split 210 jutanya ini rata, atau kan mikirnya gini, kalau yang baru ini, wah saya setiap tahun kan ada kenaikan gaji. Nah tentunya mereka pengen cicilannya itu berjenjang, jadi semakin tinggi di belakang. Nah ini untuk 210 jutanya ini kita akan split kecil dulu, lalu sampai dengan lunas berjenjang naik gitu, Sin. Oke, bisa dipilih-pilih dan dipecah-pecahkan ya Pak? Betul, betul. Nah tentunya dengan kepastian angsuran ini mereka atau sahabat garasi ini akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangannya sehingga ya lebih nyaman dan lebih mudah. Itu dia. Itu terkait dengan terkait dengan jual belinya gitu sih. Nah, untuk jangka waktu sendiri seperti apa sih? Nah boleh dijelaskan Pak. Kita bisa sampai untuk mobil baru itu kita bisa, atau new car itu kita bisa sampai 8 tahun. Nah, kalau dengan garasi kan kita pre-own ya. Kalau pre-own kita bisa maksimum sampai 6 tahun nih, Sin. Gitu. Bisa mengangsur sampai dengan 6 tahun. 6 tahun. Tetap udah bisa disesuaikan. Harganya tetap di awal juga. Betul. Kan tentunya kalau lebih panjang tentunya cicilan per bulannya akan semakin ringan. Betul gitu ya. Sekali. Jadi, dengan cicilan semakin ringan, ini sahabat garasi ini memiliki pilihan mobilnya yang semakin banyak. Ya. Gitu. Terus juga kita akan mengenakan istilahnya itu ada in arrear. Nah ini in arrear itu biasanya cicilan pertama. Banyak beberapa multi finance itu cicilan pertamanya itu dibayarkan pada saat DP di awal. Nah kalau kita BCA Syariah ini dengan KKB BCA Syariah itu cicilan pertamanya itu adalah sebulan kemudian setelah DP nih, Sin. Oke, ada jeda dulu ya Pak? Iya, tentunya akan mengurangi total pembayaran pertama di depan gitu. Baik, paham sekali. Iya. Nah, bebannya jauh berkurang. Tentunya yang paling prinsip nih, ya tentunya karena memang grup BCA, kita ini kan memang BCA Syariah ini adalah grup BCA dan memiliki prinsip syariah, tentunya KKB IB BCA Syariah sendiri ini dari sisi BCA Group ini melengkapi layanan produk yang ditawarkan dan juga melengkapi kebutuhan sahabat garasi yang ingin memiliki kendaraan dengan prinsip syariah gitu, Sin. Wih, pokoknya sudah didukung dan di-provide gitulah ya oleh BCA Syariah dengan nilai-nilai yang ada dan juga pasti keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Ya, pertanyaan berikutnya biasanya Pak, kalau mobil pre-owned sudah dipilih di garasi.id sudah, pembayarannya dengan BCA Syariah sudah juga, berapa lama Pak waktunya dari setelah pengajuan kemudian kita agreement gitu? Aduh, iya. Nah, kalau saya lihat, kalau saya masuk ke garasi ID itu kan kita awal-awalnya pilih mobil gitu ya. Betul, lihat-lihat dulu. Tolong koreksi loh Pak Ardi kalau saya salah ya. Kita pilih mobil, terus setelah kita pilih mobil, kita itu pilih simulasi pembiayaan ya Pak Ardi ya. Betul, simulasi pembiayaan. Pilih simulasi pembiayaan, nah di situ ada pilihan-pilihannya tuh. Nah tentu saja salah satu pilihannya adalah BCA Syariah, gitu ya Pak Ardi ya. Betul. Nah, begitu kita pilih BCA Syariah, nah di situ kan ada kita pilih kalau nggak salah tombolnya tuh ajukan. Ajukan pembiayaan, betul Pak. Ya, ajukan. Nah itu tentunya sahabat garasi akan mengisi data-data yang dibutuhkan oleh garasi, websitenya garasi. Dan kalau saya nggak salah, butuh foto KTP sama NPWP ya Pak Ardi ya? Iya, simpel banget Pak. Jadi nggak perlu bawa fotokopi, kirim pakai kurir segala gitu. Jadi cukup difoto dari bisa dari mobile app garasi atau bisa dari website garasi, diupload fotonya gitu kan. Wah, simpel banget deh Pak. Ceklek gitu. Nanti disubmit dengan sampai diajukan pembiayaan. Dan tadi tambahin dikit ya Pak. Tadi waktu milih itu juga biasanya sudah ada kita bantuin ngitungin nih. Kayak misalnya tadi DP-nya sudah 30%. Berarti kira-kira per bulan tuh berapa saat yang pertama akad itu yang harus disiapkan dananya berapa. Jadi buat tenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi enak nih buat ini bisa ini. Kalau mau nambahin DP-nya bisa juga, tinggal dimodify. Misalnya punya rezeki lebih mau DP-nya gede sekalian di awal gitu bisa.
Betul. Nah, itu kan gambaran yang di website Garasi ID-nya tuh, Sin. Nah, setelah dia ajukan terus memberikan KTP dan NPWP, itu kan nanti dari timnya Pak Ardi akan kasih datanya itu ke BCA Syariah. Betul. Di forward ya, Pak? Iya, nanti dari kami akan lakukan konfirmasi nih, Sin. Tim kita dari BCA Syariah ini akan telepon. Kan di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, itu yang kita akan lakukan konfirmasi. Tim kita juga akan telepon apakah dengan Bapak Ardi serius Pak mau beli ini. Nah, nanti kan Pak Ardi, iya benar saya serius gitu. Oke, kita akan lakukan kunjungan ya Pak ke Pak Ardi, sekaligus kita akan minta beberapa dokumen pelengkap. Nah, ini dokumen pelengkapnya itu kalau kita pegawai kan tentu aja yang kita butuhkan kayak slip gaji nih, Sin. Yes, betul. Slip gaji, KTP pasangan untuk yang udah nikah ya. Kalau terus juga ada kartu keluarga, surat nikah. Nah, gitu. Kalau yang tentunya kalau yang untuk usaha, wirausaha ya tentunya kita minta surat keterangan izin usahanya, dan biasanya kita butuhkan juga rekening koran untuk tahu income-nya gitu, Sin. Nah, betul. Ini setelah tim kita ke sana, itu kita akan proses itu SLE kita 3 hari kerja nih, Sin. Wah, 3 hari aja kerja. Ya, Pak? Ya, mudah-mudahan sih cukup singkat lah untuk 3 hari kerja proses itu. Aman ya, verifikasi data, pengumpulan, bla bla bla. Kalau emang nih sahabat Garasi datanya udah komplit semua, udah checklist dulu semua, langsung menuju ke service level agreement di mana barangnya bisa segera dikirim gitu kan, izinnya bisa segera diberikan, berikut angsurannya. Betul. Nah, itu cepat kan sekali. Tadi Pak Ardi juga jelaskan pilih mobil, klik ya, diklik mobilnya gitu ya. Nah, itu nanti mungkin sahabat Garasi akan mengalami pada saat klik mobil itu loh kok nggak ada BCA Syariahnya, Sin. Nah, gimana tuh itu, Pak? Nah, itu kenapa? Karena gini, BCA Syariah itu kalau kita ngomong keberadaan kantor cabang kami, itu kita adanya di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa hampir semua kota kita sudah bisa layani. Nah, lalu kita Sumatera. Nah, untuk Sumatera kita sudah ada di Aceh, Palembang, Medan, dan Lampung. Jadi memang kalau contohnya nih, Sin, kalau mobilnya itu ada di Kota Padang, mungkin kalau diklik BCA Syariahnya nggak ada. Karena kita belum ada di kota tersebut. Tapi untuk Medan, Aceh, Lampung, Palembang, ini kita sudah ada. Aman lah ya. Itu dari utaranya Sumatera sampai selatannya Sumatera tuh ya, sahabat Garasi. Mungkin kalau kota-kota kamu tidak ada disebutkan, bisa pilih dari kota terdekat gitu ya, Pak? Iya. Nah, pasti untuk wilayah timur juga kita Makassar udah ada. Wih, tuh kan. Geng-geng Makassar, Pulau Jawa, Sumatera juga. Dan pastinya penasaran, Pak, kalau udah berkolaborasi ini antara Garasi.id dan juga BCA Syariah. Ada promonya dong, Pak. Kalau nanti sahabat Garasi memilih untuk menggunakan pembayaran via BCA Syariah, tuh ada promo-promo apa aja, Pak, yang menarik? Iya, tentu saja. Nah, ini untuk KKB BCA Syariah sendiri biasanya promo atau yang promo-promo lah yang kita berikan itu ada diskon margin, diskon admin, maaf. Diskon admin. Jadi ya ada diskon admin. Terus biasanya kita juga keluarkan margin spesial untuk event tertentu. Seperti ulang tahun di Expo ini, kita juga mengeluarkan margin spesial. Lalu tenor spesial seperti jangka waktu 6 tahun atau 8 tahun di event-event tertentu seperti ulang tahun gitu ya, Sin ya. Ya, Pak. Kita juga ada paket dengan bukan paket ya, lebih kepada free untuk asuransi gitu. Wow, ini yang penting nih ya. Ya, promo-promo yang biasa kita berikan kepada nasabah kita. Nah, kerjasama dengan Garasi sendiri, kita udah ada beberapa. Di antaranya kalau saya nggak salah itu ada, kita waktu itu pernah memberikan voucher jasa servis sekitar 1 juta atau betul, Pak. 1 juta ya, Pak Ardi ya. Lumayan banget. Cashback kita bisa sampai 10 juta, Sin.
dengan Pak Ardi ini. Dengan Pak Ardi. Iya. Asuransi Dan juga. Yang menarik asuransi ya Pak. Asuransi juga kita pernah melakukan kerjasama dengan Pak Ardi sampai dengan free asuransi untuk total loss itu 2 tahun pertama gitu. Wih, aman, tentram pokoknya cukup, tuh ya. Udah cukup banyak sih, Sin. Lumayan banget promo-promonya, jadi sahabat Garasi bisa langsung cek aja dan memilih pembiayaannya itu dengan BCA Syariah. Nah, dari 2020 sampai sekarang ada nggak sih Pak dampaknya di dunia otomotif? Mungkin dari Pak Ardi nih yang bisa menjelaskan ya Pak, salesnya, penjualannya di garasi.id gimana Pak? Silakan. Ya, ini mesti diakui sih, kayaknya semua dari kita juga tahu pandemi ini banyak bikin susah semua orang ya, segala lini. Termasuk mobil ini juga sempat terkendala. Kenapa? Karena pada waktu pandemi awal-awal tuh, terutama daerah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, kan ada PSBB waktu itu bahasanya ya. Benar. PSBB yang pertama itu mobil perdagangan mobil bekas itu bukan termasuk industri yang dibolehkan beroperasi sebagai pengecualian, sehingga kalau tempat showroom mobil tutup, mereka ya satu buat kita garasi jadi kebanjiran istilahnya yang pada mau menampilkan mobilnya online nih, karena tadinya mereka biasanya bisnisnya selalu offline malah jadi online. Ya. Tapi di satu pihak kan juga yang namanya mobil bekas pasti calon pembeli pengen sentuh, pengen melihat, mencium baunya, aromanya gitu kan, lihat tengok-tengok gitu, jadinya agak terhambat. Kita tanggulanginya dengan apa ya? Saya bilang sama showroom-showroom mobil teman-teman rekanan kita itu, Pak, fotonya banyakin yang cakep. Jadi ntar beneran begitu PSBB-nya open, orang tuh tinggal lihat, compare aja sesuai foto nggak, segala angle. Kan garasi kasih fasilitas itu. Nah, portofolio ya Pak, supaya seolah-olah bisa test drive ya. Itu juga, thank you diingetin, test drive, home test drive. Jadi kita bikin arrangement sama beberapa customer dan ya di sini fungsinya garasi memberi lebih ya. Kita bikin program home test drive, jadi sama mobilnya dibawa ke rumah, sebelum datang di depan dia kita disinfektan lagi, kelar ya kita disinfektan lagi. Ya mobilnya jadi agak-agak aroma alkohol ya, tapi demi kesehatan, dan itu cukup antusias ya orang. Akhirnya saya bilang kalau udah naksir banget, harga udah cocok, hitungannya pasti nawar lah, orang Indonesia menawar, tapi paling nggak harganya udah oke, mobil pilihan, terinspeksi, dibawain ke depan rumah gitu ya. Kita juga paling nggak sedikit kita kontribusi lah untuk teman-teman kita yang berbisnis dengan mobil bekas. Nah, kalau tadi marketnya sendiri memang turun dalam arti begini, bahwa supply mobil baru pun di 2020 kan turun karena pabrik baru gara-gara PSBB tidak beroperasi, ya supply-nya yang di forecast turun dari Gaikindo tuh ya, gabungan industri kendaraan bermotor. Tadinya mungkin lebih dari 1 juta unit di tahun 2020, akhirnya nggak sampai, mungkin cuma 60%-nya yang ada ya, karena produksinya juga nggak cukup. Nah di situ akhirnya mobil bekas jadi suatu alternatif yang mobil barunya yang ini belum ada, belum cocok, kita bisa lari ke mobil bekas. Gitu. Kalau dari data by BCA Syariah sendiri nih Pak Atta mungkin boleh dijelaskan. Aku udah ada contekannya sih, tapi biar realnya nih Pak, emang segitu turunnya kah atau kayak persentasenya gimana? Pasti ada data-datanya, boleh Pak dibocorin dikit? Iya Sin. Terima kasih. Nah, saya sebenarnya ada datanya BCA Syariah, cuman kan BCA Syariah ini populasinya kecil. Jadi saya jawab mungkin pakai datanya grup BCA ya Sin ya. Boleh Pak. Kalau di grup BCA sendiri, yaitu berdasarkan juga informasi yang mungkin di beberapa media Pak Yahya juga sudah sampaikan. Nah ini penurunannya itu kalau kita bandingkan antara 2019 dengan 2020, itu penurunan pencairannya itu sekitar 30% sih, itu penurunan. Kalau nasional kan kita lihat 48 ya. 48%. Iya, cukup hampir setengahnya ya Pak. Betul. Kalau di BCA sendiri secara keseluruhan penurunannya sih sedikit lebih baik daripada nasional, tapi ya tetap penurunannya banyak, sekitar 30% sih. Nah, kalau dari Garasi ID sendiri ya Pak Ardi, boleh dijelasin kenapa ada kayaknya titik cerah gitu, kita bisa naik lagi, ada penjualan lagi dalam hal segi penjualan mobil pre-owned Pak? Ada titik terangnya gimana tuh Pak?
Oh ada dong. Jadi titik terangnya kita bahasanya apa? Jemput bola ya bilangnya. Wih, oh iya benar. Nah gini, kita kan perusahaan teknologi juga ya. Kita bukan cuma sekedar mengiklankan, tapi di belakang layar tuh sebenarnya Garasi punya activity yang namanya data analisis ya kan. Kita juga punya visitor yang datang ke Garasi itu kan nggak didiemin aja. Setiap visitor tuh pasti kita bisa track unique identifier-nya ya. Ini orang sebenarnya interested apa sih? Oh dia browsingnya mobil MPV nih, yang warna ini di daerah ini kita bisa tahu oh ini visitornya kira-kira datang dari mana. Nah itu kita reach out ya. Kita menghubungi mereka, tentunya kita jangkau ya. Kita bilang Pak, kita kirimin kan dia kalau daftar di Garasi ada emailnya biasanya kan. Ya, kita kirimin email, kita bilang Pak atau Bu ini kemarin sempat lihat-lihat ini, bisa kami bantu Bu. Itu biasanya responnya lucu loh, karena kemarin ya waktu pandemi itu, PSBB itu mereka banyak di rumah, jadi mereka punya banyak waktu untuk browsing, waktu dihubungin tuh mereka malah seneng banget. Ini beneran Garasi. Ya nggak apa-apa, kalau nggak percaya boleh Bapak yang telepon ke kita, atau WhatsApp ke kita, terus saya ngobrol, malah akhirnya bilang, oh jadi nyarinya mobil ini gitu loh, MPV yang jenisnya ini 7 penumpang, warnanya hitam. Di Garasi udah lihat 3 nih Pak, kita kebetulan ada nih beberapa mobil lagi yang belum sempat diupload sama ininya. Jadi kita benar-benar menjalankan fungsi untuk bantuin orang nemuin mobil identiknya. Betul sekali. Teknologi atau strategi jemput bola semoga beneran disamperin gitu orangnya jadi wah ayo deh kita lihat-lihat, memfollow up ya Pak, dari yang lihat-lihat doang siapa tuh jadi beli beneran. Menarik banget. Tadi juga aku sempat dikasih lihat sama Pak Ardi data mobil yang paling laris di sepanjang 2020 Pak. Sama juga nggak sih Pak dengan mobil baru atau mobil pre-owned? Kalau dari data yang didapat sama Garasi.id, top 3 mobil pre-owned yang paling laris tuh apa aja tuh Pak? Dari brand apa atau tipenya seperti apa Pak? Bisa. Jadi kalau mungkin yang namanya mobil sejuta umat, ya semua orang tahu ya, saya nggak usah sebut tipenya mobil kembar itu. Dari tahun 2019, 2018 itu selalu top itu. Tapi kemarin ini justru 2020 menariknya, kalau dari mobil bekas, justru yang LCGC itu naik, yang hatchback LCGC ya. Dan juga kalau dari sisi pembiayaan mobil bekas, lucunya yang di atas 400 juta itu juga malah naik. Ini mobil-mobil yang belum tentu mewah ya, tapi mobil hobi gitu ya. Karena banyak orang yang punya banyak waktu, tiba-tiba nggak bisa kemana-mana di rumah, dia lihat, kalau utik-utik mobil ini asik juga ya. Malah jadi segmennya justru mobil yang si MPV sejuta umat ini malah agak berkurang dibandingkan dengan LCGC. Kenapa? Begitu orang mulai ada COVID ini langsung pada bilang, ganjil genap kayaknya aku habis ini, biasanya mungkin dia naik kendaraan umum, tiba-tiba bilang, wah sementara ini mungkin aku cari mobil kedua deh untuk yang platnya ganjil atau platnya genap. Untuk melengkapi dan juga supaya lebih safety pastinya ya. Ya, itu satu sisi sudut pandang yang bikin transaksi kok mobil bekas nggak totally berhenti, tapi tetap bergerak karena itu. Begitu PSBB mulai ini ketat, wah udah deh aku mau coba. Walaupun belakangan ganjil genapnya di stop ya di Jakarta ya, tapi orang sudah punya ini bahwa wah kalau nanti ganjil genap lagi mulai, aku sudah punya backup nih. Walaupun mobilnya makanya yang LCGC atau yang low MPV gitu. Oke, baik, menarik tuh ya, tipe-tipe yang seperti itu emang selalu menjadi sasaran ya kan. Keren sekali Pak. Aku juga tertarik mungkin dari datanya Pak Atta atau datanya Pak Ardi. Kalau dari kolaborasi dari Garasi ID sendiri dan juga Bank BCA Syariah nih, yang paling banyak usernya di daerah wilayah mana Pak? Masih Jakarta, Jabodetabek sama Bandung ya. Wow. Jabodetabek dan Bandung. Jabodetabek dan Bandung tuh berarti ini udah pasarnya, informasinya udah sampai. Semoga teman-teman di kota-kota lain juga habis ini ikutan ya setelah menonton YouTube Live ini. Makassar, Sumatera, Kalimantan, ayo segera. Ini mumpung lagi ada promonya di BCA Expo Versary 2021 loh. Jarang-jarang loh. Tapi Pak, pengen tahu harga juga Pak. Kisarannya berapa sih Pak? Ini kan seperti yang kita tahu ya, memang pandemi berdampak pada seluruh efek pendapatan orang. Ada yang mungkin mohon maaf sekali dipotong pendapatannya atau mungkin kena PHK kemarin-kemarin gitu. Kisaran harga berapa Pak? Masih orang nih daya belinya mampu? Kalau itu sih justru daya belinya nggak terlalu ini ya, tapi yang laris tadi kan saya bilang mobil yang LCGC itu biasanya di bawah 200 juta. Sama yang mobil hobi justru yang di atas 500 juta, Bu. Wah, itu yang kalau yang ngecek jauh ya. Iya, agak timbang. Justru yang
di bawah 200 atau di atas 500 yang lagi jadi top scorernya kita nih dalam pembiayaan nih gitu. Oh gitu, luar biasa tuh. Jadi silakan dilirik-lirik ya sesuai sama budget Anda masing-masing, sahabat Garasi, apakah yang di bawah 200 juta, apa sekalian yang di atas 400-500 juta gitu adanya nih, pengennya yang mana? Seperti hari ini kita bersama Bank BCA Syariah dan juga CEO langsung dari Garasi.id bisa ngobrol-ngobrol. Dan itu dia tadi pesan dari Pak Atta juga, ini pembiayaan sekarang di Bank BCA Syariah gitu ya, apabila bekerja sama dengan Garasi.id itu dengan pembiayaan syariah muhabahah. Nah, ini yang mantap banget ya kan. Dan juga Pak, boleh Pak sekali lagi nih dari Pak Atta dan juga Pak Ardi memberikan closing statement sebelum kita akhiri live ini. Ada pesan-pesan Pak untuk sahabat Garasi yang lagi nonton, silahkan. Ya, dari Pak Ardi dulu, saya dulu. Pak Atta dulu boleh. Pak Atta dulu dong, ya, boleh Pak. Ya, untuk sahabat Garasi ya tentu saja informasi-informasi yang tadi mungkin dirasa masih belum cukup atau masih ada informasi yang ingin dikorek lebih lanjut lah ya. Nah itu sahabat Garasi bisa mencari infonya dengan menghubungi BCA, Halo BCA di 15008-nya 3 kali, yes, atau di website BCA Syariah. Ini www atau www ya, www.bcasyariah.co.id. Nah, dengan expo yang tadi yang ada sekarang, sahabat Garasi juga bisa pilih atau mendapatkan informasi tambahannya dengan klik pilih di halaman depan solusi BCA, lalu masuk ke BCA Syariah. Di situ banyak sahabat Garasi bisa mendapatkan informasi-informasi terkait produk-produk BCA Syariah. Nah, kalau ngomong closing statement, mungkin kalimatnya, sahabat Garasi, manfaatkan kemudahan dan kenyamanan KKB ID BCA Syariah untuk miliki mobil idaman. Kami BCA Syariah siap membantu sahabat Garasi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Atta atas closing statement-nya. Siap membantu, tuh segala informasi juga sudah tersedia, ya kan. Halo BCA udah pasti hafal semua nomornya 1.500-888 ya. Dan juga ini, mumpung sedang ada BCA Expo Perseri harus dimanfaatkan gitu yang namanya KKB ID BCA Syariah sekarang juga nih sahabat Garasi. Kalau dari Pak Ardi ada yang mau disampaikan Pak, silahkan. Ya, terima kasih sudah menyimak ini. Benar, informasi itu masih banyak di dari BCA Syariah ataupun dari Garasi ID sendiri. Garasi ID juga sekarang tampil tidak hanya di website ya, dari www.garasi.id, tapi juga di mobile app. Jadi silakan ke Android Play Store, Google Play Store, bisa di-download aplikasi Garasi.id. Ini juga cerita sedikit menariknya, kayak masyarakat kita nih sekarang sudah sangat nyaman dengan mobile app ya. Justru pengguna Garasi ini 90% datangnya dari mobile app gitu. Jadi silakan di-download di app-nya Garasi ID. Terus kalau mau lihat pembiayaan syariah, tentunya mobil pilihannya udah ada di situ, udah naksir, tinggal pilih simulasi pembiayaan. Makin yakin lagi lihat simulasinya, tinggal pencet ajukan kredit, cepret dikit, langsung diproses. Lalu kita bisa dapat pembiayaan, terutama pembiayaan syariah yang terbaik dari BCA Syariah ya. Ngikutin prinsip syariah, semua orang juga jadi nyaman dan tentunya aman, terpercayalah di sini. Dari kami semua juga mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dari masyarakat yang ini nih dengan Garasi ID. Kami masih terus berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Semoga segala kebutuhan otomotif sehari-hari dari beli mobil sampai rawat mobil dan baca untuk hiburan, ada artikel-artikel di Garasi, juga video konten kami ya kan di Instagram. Biar up to date kita selalu ada Instagram live juga secara rutin. Gerebek showroom, kita bisa lihat showroom partner-partner kita. Ini semuanya untuk membawa kemudahan dan ketentraman, ketenangan, keamanan buat pengguna Garasi. Sahabat-sahabat Garasi, terima kasih. Luar biasa sekali kolaborasinya. Bapak Ardi terima kasih.
Bapak Pranata juga terima kasih banyak ya, sukses. Terima kasih Cindy. Untuk kolaborasinya di kali ini BCA Expo 2021. Sedih sekali kita harus ketemunya virtual Pak ya. Semoga tahun depan kita bisa ketemu beneran, bisa ada BCA Expo yang gede-gedean, bisa ada boothnya Garasi juga, main-main seru-seru. Pastinya semoga lebih sehat lagi dunia ini gitu kan ya, dan pasti kita juga pengen mengingatkan buat semua sahabat Garasi di rumah tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, protokol 3M-nya diperketat gitu ya supaya bisa sehat selalu. Tahun depan kita semoga bisa ketemu lagi. Ini dia sekali lagi kolaborasinya, silahkan dicek di semua websitenya dan juga Instagram @officialgarasi dan juga @pilihangarasi supaya bisa tahu lebih lengkap lagi. Aku sih Dilo pamit undur diri ya kan. Dan pastinya kita lihat dulu setelah ini ada video VT dari BCA Syariah. Sampai ketemu lagi di Instagram Live garasi.id berikutnya. Kalau jajan terus, kapan naik hajinya? Yuk menabung di Tahapan Mabrur IB untuk persiapan biaya ibadah haji dan umroh. Tahapan Mabrur IB bebas biaya administrasi bulanan, bisa untuk semua usia, dan bisa setor biaya ibadah haji secara online dengan Cisco Card. Ayo, wujudkan niat suci kamu dan keluargamu dengan Tahapan Mabrur IB BCA Syariah.